Masyarakat Aceh terdiri atas beberapa rumpun suku yang tersebar di wilayah seluas 57.000 km persegi. Mulai dari suku Aceh, Takengon, Gayo, Singkil, hingga Anak Jame yang berada di 23 kabupaten. Keberagaman ini tentu saja mempengaruhi kebiasaan adat istiadat dan budaya serta jenis makanannya. Bagi warga Aceh, kue boi merupakan cemilan ringan yang biasa dikonsumsi sehari-hari sebagai teman minum kopi atau sarapan pagi. Kue boi umumnya berbentuk ikan dan bunga, biasanya memiliki warna kuning seperti telur. Saat ini, mulai ada beberapa variasi tambahan rasa dan warna untuk memperkaya jenis kue boi. Di antaranya, kue boi rasa pandan yang berwarna hijau. Daun pandan dijadikan bahan pewarna hijau alami dari kue Aceh ini. Setelah ditumbuk, daun pandan diperas untuk diambil saripatinya. Adonan utama kue boi adalah telur ayam. Jumlah telur yang digunakan menyesuaikan jumlah kue yang akan dibuat. 30 telur bisa menghasilkan sekitar 50 buah kue boi. Untuk membuatnya, telur ayam akan dikocok hingga mengembang dan berwarna putih. Butuh sekitar setengah jam mengocok adonan telur dengan menggunakan pengocok adonan dari besi melingkar sederhana ini. Sebagai pemanis kue boi, maka gula pasir akan dicampurkan ke dalam adonan telur yang sudah mengembang. Untuk 30 butir telur dibutuhkan sekitar 6 mangkok takar gula pasir. Jika ingin kue yang lebih manis, maka gula pasir bisa ditambahkan lagi. Setelah gula dan telur tercampur merata dan adonan sudah mengembang, barulah tepung terigu dimasukkan. Sekitar 5 mangkok takar tepung diaduk perlahan ke dalam adonan. Fungsinya sebagai pemadat dan penyatu adonan kue boi. Sudah lebih dari 10 tahun, Ibu Ti membuat kue boi untuk dijual ke kedai dan toko oleh-oleh di sekitar kota Banda Aceh. Biasanya, beliau membuat adonan kue boi yang berwarna kuning. Tetapi sekarang, aku membantu beliau membuat kue boi berwarna hijau. Adonannya sama seperti boi original, hanya saja air sari pandan ditambahkan sebagai pemberi aroma dan warna. Semua adonan kue boi yang sudah kuaduk rata ini ditambahkan dengan sedikit sari pandan dan diaduk kembali. Setelah itu, adonan siap untuk dicetak dan dimasak. Cetakan boi terbuat dari tembaga kuning tebal yang sudah dibentuk menyerupai ikan mas. Sehingga kita tinggal memasukkan adonan boi ke dalam cetakan untuk selanjutnya dibakar. Bu, ini Bu adonannya Bu. Ya, terima kasih ya. Ini siapa masuk Bu ya? Ya. Meski terlihat sederhana, tapi kue boi memiliki keunikan dari cara pemasakannya. Cetakan yang sudah diberi minyak sayur, baru diberi adonan kue boi. Ini bertujuan agar adonan tidak lengket. Selanjutnya, barulah adonan dibakar di dalam periuk tanah. Bara api dari sabut kelapa diletakkan pada bagian atas dan bawah periuk tanahnya. Tujuannya agar kedua sisi kue matang merata, sehingga tidak perlu dibolak-balik. Setelah semua kue matang dan sudah mulai dingin, barulah kue boi dikemas ke dalam kantong plastik.
Satu kantong berisi 10 kue boy dengan harga Rp10.000 untuk kue boy yang besar dan Rp8.000 untuk yang berukuran kecil. Kue kering ini bisa dijual di kedai kopi dan warung-warung serta toko oleh-oleh di kota Banda Aceh. Kue boy juga tahan lama, bisa dinikmati sampai 2 minggu setelah dibuat. Bang, ngantar roti boy ini bang? Ya boleh Pak. Oh ya. Taruh ya itu. Oh ya, sekalian pesen kopi bang, tapi nggak pakai gula ya. Oke Bang. Budaya minum kopi di Aceh menjadi salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat Melayu pada umumnya. Begitu pula di Gampong Lamlom, Loknga, Aceh Besar ini. Di warung kopi yang biasa disebut kedai kopi ini, para penikmat minuman hitam pekat ini biasa menjadikan kue boy ataupun cemilan khas Aceh lainnya sebagai teman minum kopi. Tekstur kue yang kering sangat pas dicelup ke dalam cangkir kopi. Rasanya yang manis juga cocok bagi penikmat kopi pahit. Ya. Kuning ketua. Lur, siang ini aku dan beberapa warga Desa Totomulyo di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur mau panen sawit. Yuk, siapa yang mau bantu aku? Kebetulan ada beberapa pohon yang siap panen. Jadi kendal. Wah, sampai lagi. Ya, jalan. Buah sawit dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 tahun. Pilih yang warnanya sudah orange kekuningan yo. Selain buahnya yang bernilai tinggi, serabut sawit juga bisa dijual untuk budidaya jamur janjang rumahan. Dol, Ya Pak, engko wangi manen jamur sawit. jamur sawit Pak. Ya, asali dari sawit iki. Oh, ya Pak, ya. Ah. Waduh, apes tenan iki. Malah digigit ular piton. Tadi gak kelihatan sih. Ularnya ngumpet di tumpukan daun kering. Hama di perkebunan sawit beragam yo. Mulai dari ular, kumbang, sampai tikus. Mas hati-hati loh, hati-hati. Nah, banyaknya tikus yang jadi sumber makanan ular membuat populasinya juga tinggi tuh. Teman-teman, ini nih yang sering kejadian di perkebunan sawit, yaitu pada saat panen kegigit ular. Jadi yang harus diwaspadai adalah bagaimana sih numpuk sampah-sampah di sawit, karena di sawit sendiri hamanya adalah tupai dan tikus, dan itu adalah makanan dari ular itu sendiri. Tapi jangan takut dan jangan dibunuh ya. Ular ini adalah sahabat petani, karena ular adalah pengendali hama dari perkebunan. Jadi kalau kita digigit nggak usah panik, karena biasanya kalau yang di kebun sawit itu biasanya ular piton. Nah, ini adalah piton reticulatus, walaupun dia menggigit, racunnya tidak mematikan atau bisanya tidak mematikan, tapi beritanya sangat kuat. Yuk, aku mau lepas dulu di alamnya. Ada beberapa jenis ular yang biasa berkeliaran di kebun sawit. Ada ular kobra dan ada beberapa jenis piton seperti ini. Jelas toh, nek kegigit ular, yang pertama ojo panik yo. Cari bantuan secepat mungkin
dan langsung berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kok ya ada-ada aja kejadian hari ini. Tapi aku tetap terus semangat. Serabut sawit yang sudah difermentasi dalam ruangan khusus akan jadi tempat tumbuhnya jamur. Masyarakat di sini menyebutnya jamur janjang atau jamur sawit. Secara silsilah, sebenarnya jamur ini masih saudara dengan jamur merang yang bernilai ekonomi tinggi. Jamur janjang bisa dipanen setiap hari. Biasanya sih, pekerja jamur memilih pagi hari sebagai waktu ideal panen. Soalnya, suhu di rumah jamur panase pol akibat reaksi serabut yang sudah difermentasi. Setelah dipanen, jamur janjang langsung dibersihkan dan dipotong sesuai standar dari pengepul jamur. Iki Ndol, kula nganterne Mbak Nurul. Antar ke Mbak Nurul? Iya. Oh, iya Pak. Iya. Mbak, ini Mbak ngantar jamur sawit Mbak. Oh ya, dulu makasih. Tolong dicuci sekalian dipotong-potong ya. Oh, iya Pak. Jamur tidak hanya dijual ke pengepul loh. Warga desa Sukadana Timur juga gemar mengolahnya jadi makanan yang enak. Jamur mau jadi apa aja yo, pasti enak rasane. Bisa ditumis, jadi campuran mie atau sayur sop. Sebelum diolah, aku harus memotong dan membersihkannya. Sebaiknya sih pakai jamur yang masih kuncup. Rasanya lebih enak dibanding yang sudah mekar atau besar. Kalau gizinya, jangan ditanya lagi yo. Kandungan proteinnya tinggi, seratnya juga bagus, baik untuk pencernaan. Cocok banget buat yang lagi diet. Katanya jamur janjang mau dijadikan isi ayam bakar. Wah, sepertinya menu makan siang yang menarik nih. Bu, kita mau masak apa sih Bu? Kita mau masak tumis jamur sawit. Oh, pakai bawang merah gitu ya? Iya. Mbak Nurul dan Bu Ninda sudah menyiapkan bahan tumisan jamur. Ada bawang, ketumbar, lada, gula, dan garam. Semuanya diulek sampai halus yo. Jangan lali, gula dan garam supaya pas rasane. Bu Ninda juga menambahkan beberapa potong wortel dan tomat supaya lebih sehat lagi loh tumisannya. Langsung ditumis aja iki. Irisan bawang merah dulu yo, kemudian bumbu halus. Kalau sudah, masukkan irisan wortel dan tomat. Mbak, ini Mbak, jamurnya udah dipotong-potong Mbak. Oh ya, makasih. Tolong siapin api ya buat bakar ayam. Oh, iya Pak. Nah, ini dia artisnya hari ini, si jamur janjang. Tambah sedikit air supaya tidak gosong.
Dul, ini Dul, Ya, jamur Mbak. janjang sawitnya. Oh, ya, Pak. Tolong disediain ya. Ya, ya. Lur, olahan jamur tumis iku wis biasa. Nah, yang ini spesial yo. Tumisan jamur dimasukkan ke dalam perut ayam sebelum dibakar. Monggo lo, kalau mau dicoba di rumah, biar menu ayam bakarnya gak monoton. Yuk, langsung bakar ayamnya. Selama kurang lebih 20 menit, pokoknya tingkat kematangannya sesuai selera aja. Wih, tampilan ayam bakar jamur janjang mirip masakan di restoran Eropa. Kombinasi warnanya juga cantik dan menggugah selera. Langsung kita santap bareng aja iki enak . Rak tenan toh, sesuai perkiraanku, rasanya enak, teksturnya pas dan gurihnya juga terasa. Isian jamur janjang membuat aroma ayam bakar menjadi berbeda, lebih harum dan kuat sampai ke tulang. Jamur janjang juga punya kalori yang rendah, jadi bisa dimakan sepuas hati toh. Apalagi banyak kandungan gizinya. Gak bakalan rugi kalau makan jamur janjang. Bagi masyarakat pesisir, laut telah menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi keberlangsungan hidup mereka. Ketika cuaca tidak sedang bagus, masyarakat desa Malimbu memiliki salah satu teknik bertahan hidup dengan berburu hasil laut di muka pantai tak jauh dari rumah mereka. Petualanganku kali ini akan membantu Pak Jumat, salah seorang nelayan setempat, berburu hewan krustasea yang biasa dikenal dengan istilah kepiting godek. Hewan dengan julukan frog crab atau spinner crab ini memiliki karakter hampir mirip layaknya udang mantis, yaitu bersembunyi di dalam pasir dan terestrial. Selain itu, kepiting ini merupakan predator bagi ikan-ikan kecil yang hidup di dasar laut. Kepiting godek, atau yang juga dikenal dengan nama ranina-ranina ini, biasa hidup di daerah perairan dengan suhu hangat yang berpasir dengan kedalaman sekitar 3-30 meter di dasar laut. Kepiting godek atau yang juga dikenal dengan nama ranina-ranina ini biasa hidup di dasar perairan dengan suhu hangat yang berpasir dengan kedalaman sekitar 3-30 meter di dasar laut, tersebar mulai dari perairan Filipina, Indonesia, hingga Australia. Karenanya, untuk mencari hewan nokturnal yang biasa bersembunyi di dalam pasir ketika siang hari, Pak Jumat harus beberapa kali menyelam ke dasar laut, mencari kepiting yang terkenal akan kekuatan capitnya memecah cangkang bulu babi ini.
Tak akan habis jika bercerita tentang kekayaan kuliner dari Pulau Lombok. Masyarakat Lombok memiliki bahan ramuan andalan untuk menjadi sebuah sajian yang sangat istimewa, salah satunya kelak bage. Bagi masyarakat pesisir Lombok, kepiting godek atau ranina-ranina ini biasanya dimasak menjadi olahan tradisional yang biasa dikenal dengan kuah santannya yang cukup kental ini. Untuk dibuat menjadi santan kental, biasanya ibu menggunakan santan dari kelapa tua, di mana kandungan lemak atau minyak pada buah kelapa ini cukup sempurna. Sayur kelak bage ini merupakan resep masakan khas suku Sasak dengan cita rasa serta campuran bumbu layaknya masakan gulai. Hanya saja, kelak bage tidak banyak campuran rempah. Karenanya, sebelum diolah, Ibu Jumilah pun mempersiapkan beberapa bahan seperti santan dan juga bumbu yang akan menjadi kunci cita rasa olahan ini. Sementara Ibu Jumilah mengolah bumbu, aku pun membantu menyiapkan bara api. Oh, iya Bu. Sebagai olahan masakan tradisional, proses pembuatan sayur kelak ini cukuplah sederhana dan mudah, karena semua bahan hanya dicampur dan dimasak bersama di dalam kuali. Kepiting yang telah dibersihkan pun dimasak bersama bumbu terlebih dahulu di dalam kuali, hingga bumbu meresap dan membalut hampir seluruh bagian kepiting ini. Bila bumbu sudah merata, barulah santan kental pun dimasukkan ke dalam kuali. Semua bahan ini terus dimasak hingga bumbu meresap atau hingga volume santan sedikit menyusut. Sebagai bagian dari keluarga krustasea, kepiting godek ini tentunya cukup kaya akan kandungan nutrisi. Berdasarkan penelitian, hewan laut bercangkang seperti kepiting ini memiliki kandungan kalsium, karbohidrat, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B, dan juga kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, daging kepiting laut biasanya cukup rendah lemak bila dibandingkan daging merah dari sapi dan kambing serta daging putih seperti ayam. Meskipun perburuan kepiting ranina-ranina merupakan alternatif perburuan untuk bertahan hidup dan dilakukan secara tradisional oleh masyarakat pesisir Lombok, namun pengawasan ketat harus dilakukan agar populasi hewan krustasea ini tidak berkurang di alam. Gemah Ripah Loh Jinawi. Memang itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan akan kekayaan alam negeri ini. Berbagai macam tumbuhan atau tanaman pun tumbuh subur tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Wah, hati-hati Pak. Nah, aku kakinya. Petualanganku kali ini akan mengeksplorasi salah satu hasil bumi dari Pulau Lombok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakatnya sebagai salah satu sumber pangan alternatif, yaitu umbi dari tumbuhan liar yang biasa disebut istilah lokal dengan gendiyung. Bagi masyarakat di seputaran Lombok Utara, tepatnya di wilayah Kecamatan Gangga, tumbuhan gendiyung merupakan berkah alam yang seringkali menjadi penyelamat akan kebutuhan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari di masa paceklik. Karakteristik dari tumbuhan berbatang lunak ini biasa tumbuh liar di pesisir pantai atau di daerah lahan kering. Tumbuhan jenis perdu ini biasa tumbuh hingga ketinggian 2 meter. Biasa menyimpan cadangan makanan pada akar dalam bentuk umbi. Umbi gendiyung sebenarnya juga dikenal oleh masyarakat di wilayah Garut, Jawa Barat dengan nama jalawure. Umbi liar ini memang seringkali dimanfaatkan sebagai ketahanan pangan warga setempat sebagai salah satu alternatif asupan karbohidrat sebagai pengganti beras. Namun untuk diolah sebagai bahan pangan, gendiyung harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, salah satunya dengan diolah menjadi tepung. Sebagai tahap awal,
Umbi kendiung harus dikupas kulit luarnya yang tipis, layaknya bengkoang, kemudian dicuci hingga sisa kotoran atau tanah yang masih melekat pada umbi hilang. Berdasarkan penelitian, umbi ini kaya akan kandungan beberapa zat gizi. Selain kaya kandungan karbohidrat, juga mengandung protein, zat besi, dan juga vitamin C. Umbi kendiung atau jalawure atau umbi taka ini juga mengandung beberapa senyawa flavonoid, tanin, saponin, dan juga alkaloid yang berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, serta sebagai antioksidan yang membantu dalam proses regenerasi sel. Sementara aku mengalah umbi kendiung, Ibu Romi menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti buah naga dan juga daun katuk sebagai pewarna alami untuk campuran olahan makanan yang akan kami buat, yaitu jaje atau jajan kelaudan. Penggunaan kedua bahan ini sengaja dipilih Ibu Romi karena selain sebagai bahan pewarna alami, juga untuk menambah kandungan nilai gizi pada jajan kelaudan yang akan kami buat. Sebagai jenis umbi yang dapat bertahan di wilayah kering, hampir sekitar 60% komponen umbi kendiung merupakan air. Sisanya zat padi, sehingga umbi kendiung yang sudah hancur teksturnya pun dapat diperas saripatinya. Air saripati hasil perasan umbi kendiung ini selanjutnya didiamkan untuk diendapkan agar terpisah antara kandungan tepung pati dengan airnya terlebih dahulu. Selanjutnya, zat pati pun kemudian dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga mengering dan menjadi bubuk tepung. Jaje kelaudan merupakan olahan makanan tradisional khas Lombok berjenis kue basah yang hampir mirip layaknya kue lupis. Komposisi adonan jajan kelaudan ini sebenarnya cukuplah sederhana serta minimalis, karena hanya menggunakan tepung beras yang diadon bersama air sebagai pelarutnya hingga kalis. Namun kali ini, aku bersama Ibu Romi pun mencoba berkreasi pada adonan jajanan tradisional yang biasa disajikan ketika diadakan pesta adat pernikahan di wilayah Lombok ini, dengan menggunakan tepung kendiung sebagai pengganti tepung berasnya. Tepung kendiung memiliki karakter hampir mirip layaknya tepung tapioka, di mana kenyal ketika diolah dengan dimatangkan bersama air. Sementara jajan kelaudan memiliki karakter dan tekstur yang padat. Karenanya, agar adonan jajan kelaudan matang sempurna, sebelum dibungkus dan dikukus, adonan yang sudah kalis dan masih cair ini pun dimatangkan terlebih dahulu hingga padat supaya mudah untuk dibentuk. Sambil direbus, adonan kelaudan yang masih cair ini harus terus diaduk supaya tidak gosong dan tidak menggumpal ketika matang nanti. Adonan kelaudan yang sudah matang dan padat selanjutnya dibentuk dengan dibungkus daun pisang sebagai cetakannya sebelum dimatangkan kembali. Jajan kelaudan merupakan kue tradisional khas Lombok yang menjadi salah satu menu jajanan hantaran ketika digelar sebuah acara pernikahan adat. Jajanan jenis kue basah ini biasanya disajikan dalam dua macam bentuk yang mewakili simbol pengantin pria dengan membentuk silinder atau tabung serta pengantin wanita yang berbentuk segitiga. Namun kali ini, aku dan Ibu Romi mencetak adonan kelaudan layaknya kue lupis yang berbentuk menyerupai tabung dengan ukuran sesuai selera. Proses pengukusan adonan jajanan kelaudan tidaklah lama, hanya sekitar 20 menit adonan kue sudah matang. Meski adonan kue kelaudan sudah matang, namun fungsi proses pengukusan ini agar adonan jajan kelaudan semakin padat.
Sebagai bahan dasar olahan jajanan kue basah yaitu klaudan, tepung dari umbi kendiung ini memiliki tekstur serta karakter yang lembut, pulen serta legit, sehingga tak kalah nikmat bila dibandingkan klaudan yang terbuat dari tepung beras. Kreasi olahan jajan klaudan dari tepung kendiung ini merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan potensi lokal demi berkelanjutan pangan oleh masyarakat di Lombok Utara ini. Ini dahannya teh ya, udah tuan ya. Dan do itu udah matang. Itu. Yang sebelah sini kan ada isinya nih ya. Ya, yang paling bawah. Ya, sana tuh masih muda katanya. Iya nih, kayaknya yang udah mateng. Oh ya. Oke Teh Anis, tunggu di sini yo. Aku tak manjat ke sana, ambil cangkalengnya. Sudah menjadi kebiasaan di mana ada pohon aren, biasanya ya sudah ada tangga tunggal untuk memanjatnya. Meski begitu, aku kudu tetap hati-hati. Melenceng dikit aja, ya bisa berabe. Aku harus mengikat cangkaling yang akan dipetik. Ya, Dul. Terus Dul, turunin Dul. Gunanya supaya nggak jatuh menimpa yang di bawah. Dikit lagi. Nah, tugas Teh Anis menangkap cangkaling yang aku petik. Teh, udah cukup belum teh? Udah cukup Dul, udah banyak itu. Oh ya ya. Teh Anis juga meminta aku untuk mengambil beberapa buah aren untuk diolah. Jadi, aku hanya mengambil seperlunya saja. Kayaknya sih segini cukup. Ini mau dibikin es teh? Bukan Dul, ini kita bikin sayur lodeh. Oh mau sayur? Ya, kita bikin ntar di rumah ya Dul. Asik nih. Wah, Satu, dua. jadi lodeh. Kayak apa rasanya ya? Jadi pengen buru-buru pulang, biar cepat diolah cangkalingnya. Saya rebus dulu ya, kolang-kalingnya. Dul, sok. Rebus dulu. Saya mau nyiapin bumbunya dulu ya Dul. Oh ya teh. Paling enak, yo langsung makan yo. Padahal lumayan panjang prosesnya. Ngupasnya juga repot. Cangkaling termasuk buah beracun. Kalau getahnya mengenai permukaan kulit, bisa menyebabkan gatal-gatal dengan sensasi rasa panas. Makanya sebelum dikupas, cangkaling direbus untuk menghilangkan getahnya. Untuk cangkaling sebanyak ini harus dimasak sampai 2 jam. Nah, kalau airnya sudah berubah coklat kehitaman, tandanya racun sudah keluar dan cangkaling sudah matang. Makan cangkaling yang belum benar-benar matang juga sama berbahayanya dengan kena getahnya loh. Bisa gatal-gatal sekujur tubuh. Loh, itu udah ada yang matang. Kayak gini kan? Nah, itu udah matang tuh kayaknya. Udah diangkat nih? Nah, kita kupas aja yuk sana. Yuk. Setelah direbus, tekstur kulit buah cangkaling melunak yo, jadi lebih mudah untuk mengupasnya.
Tinggal dibelah, lalu congkel buah di dalamnya. Oh iya, kalau direndam air seperti ini, bisa menjaga tekstur cangkaling tetap kenyal. Selain itu juga mencegah timbulnya rasa kecut pada cangkaling. Bumbu-bumbu untuk membuat lolodehan sudah siap. Bawang putih, bawang merah, kemiri dan garam diulek sampai halus. Selain memberi cita rasa agak manis, kemiri berfungsi sebagai pengental pada masakan berkuah. Nah, kalau mau pedas, yo tinggal tambah cabai rawit sesuka hati. Tapi inget, kalau kepedasan ditanggung sendiri. Oh iya, jangan lupa tambahkan jahe dan cikur alias kencur. Ini termasuk bumbu utama lolodehan khas Sunda. Namanya sayur lodeh, pasti bersantan. Santannya harus dari kelapa tua. Soalnya pasti santannya banyak dan lebih gurih. Dalam santan juga mengandung fosfor yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Irisan cabai hijau juga ditambahkan untuk menambah selera. Tumis bumbu ulek dalam minyak panas. Oseng terus sampai aroma harum bumbu tercium. Lalu tambahkan santan. Teh, ini teh kolang-kalingnya teh. Oh iya Dol, makasih ya Dol. Sayuran lain seperti wortel juga bisa ditambahkan yo, sesuai selera wae. Kemudian cangkalingnya dimasukkan secukupnya saja. Terus tunggu sampai kuahnya mendidih. Oh iya, biar seger pakai juga irisan tomat. Jangan lupa icip lagi rasanya. Kalau sudah pas, tinggal angkat deh. Duh, menggiurkan banget tampilannya, jadi tambah lapar. Sepiring nasi ditambah sayur lolodehan cangkaling, apalagi disantap selagi hangat. Rasanya nggak nahan, jadi pengen nambah lagi. Kuahnya gurih kental, ditambah sensasi kenyal cangkalingnya. Mantap wes pokoknya. Nggak cuma enak, cangkaling juga kayak manfaat loh. Kandungan serat cangkaling yang tinggi mencegah sembelit. Yang spesial nih, kandungan gelatinnya membuat perut lebih mudah kenyang.
Enak, Dol. Enak, Dol. Ada apa, Dol? Nggak ada apa-apa. Ini saya cuma ngetes kentongan doang. Ini kan bulan puasa nih. Mau persiapan buat taraweh. Oh, iya. Batok kelapa menjadi bara. Terbakar semua, tidak bersisa. Cakep. Wahai saudara seiman senegara, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa-puasa nggak boleh marah. Enggak marah.